ya. Pokoknya temennya juga harus steril, dia yang bagian bukan. Tapi kalau misalnya nggak steril, ini harus di tempat yang steril ya, kateter. Kan kalian udah pakai handscoon steril sebelum pegang pasien, pakai dulu, terus siapin kateternya seperti ini nggak apa-apa. Gitu ya. Kateternya udah dalam posisi seperti ini, WFI-nya yang buat isi sudah disiapkan. Terus bengkok segala macam cuci sama anestesinya udah disiapkan dalam kondisi terbuka gitu ya. Terus tadi ya dimasukin, nah setelah dimasukin ini udah steril, nah kateter bisa diambil. Kalau steril sih nggak apa-apa ya, nggak usah pakai plastik, boleh. Ini sambil pegang seperti ini. Kan ini dokter steril ya, makanya di sini pokoknya jangan sampai keluar dulu ya. Sudah begini posisinya ya. Sudah dimasukin kateter ya. Oke. Kalau ada tahanan tadi suruh ngapain? Tarik nafas. Tarik nafas ya Pak ya. Oke. Tarik nafas, buang. Jangan narik doang ya, kalau narik doang nggak dibuang kasihan pasiennya sesak nafas. Oke, tarik nafas, buang ya Pak. Tarik nafas, buang. Nah, sampai ke seberapa jauh masukinnya? Sampai ke pangkal ya, harus ini wajib mutlak sampai ke pangkal ya. Oke, udah sampai ke pangkal gini, terus kita kasih apa? Pengunci. Nah, isinya pakai apa? Penguncinya. Cairannya apa? Aquadis. Yes ya. Terus kita masukkan. Masukkan, ini terus ditarik. Nah, nih kan udah nyangkut ya balonnya. Oke, habis itu kita bersihkan ya. Ini pakai plaster, habis ini dibersihkan. Terus kita fiksasi di mana? Di ini. Nah, jadi PNS juga harus nekuk ya. Soalnya biar nggak sakit. Kalau misalnya dia difiksasi di sini, dia kan ketarik ya, balonnya sakit. Tapi kalau dia ngikutin posisi anatomisnya, kan kemarin bentuknya gimana, bulbar uretra gini kan. Nah, itu kalau ngikutin posisi anatomis, pasien akan lebih nyaman pakai kateter, nggak sakit. Terus di plester di inguinal ya. Kalau perempuan nggak apa-apa kalian plester di paha dan tapi kalau laki-laki lebih baik PNS juga ikut kateternya ya, jadi bengkok gitu, terus difiksasi di ini. Oke, terus habis itu apa yang kita nilai kan keluar ya kencingnya. Kalau nggak kencingnya nggak keluar, tapi ini udah pasti di dalam nih, kemungkinan apa? Kalau pipisnya nggak langsung keluar, kalian udah bener nih masukin sampai dalam, dimasukin balonnya enteng. Kalau misalnya berat jangan dipaksa ya, mungkin itu nggak masuk kateternya, bisa aja nekuk. Tapi kalau misalnya dia enteng ya, jadi pelan-pelan masukin, jangan sampai gitu. Tapi dimasukin pelan-pelan ya, masukin pelan-pelan. Kalau nggak ada tahanan udah nih, udah benar semua, kalian udah sesuai SOP sampai difiksasi lah, ininya tetap kosong. Kemungkinannya apa? Nuri bisa, apalagi? Volumenya belum terisi. Volume apa? Bledeknya. Volume bladder kan dia retensi, pasti harusnya udah keluar dong. Kalau anuri perlu nggak pasang kateter? Nggak perlu ya, kalaupun perlu buat apa? Tadi Dia mengikat sama dengan. buat balance cairan itu tadi ya. Kalau misalnya di anuri pasien critical illness, terus dia nggak retensi, tapi biasanya kan kateter kebanyakan pasiennya retensi ya. Ya sudah tuh udah masuk ke kantong kemih, dia masih tetap retensi nih, belum keluar pipisnya. Biasanya sih langsung keluar ya, cuman ada kalanya pipis itu nggak langsung keluar, jadi masih tetap kosong meskipun dipasang dan pasiennya dalam kondisi retensi. Kira-kira kenapa? Di fundus. Hah? Lubangnya di fundus. Apanya? Lubangnya di itu di pundak soal. Di fundus, harusnya kan udah masuk kantong kemih. Apa kira-kira? Ada Nah, sumbat apa? Batu. Batu. sumbatan Tadi kalian masukin apa? sumbatan di kateternya, dokter. Apa biasanya yang sering? Karena kristalisasi gelnya mungkin. Gelnya nggak berkristalisasi ya, cuman kan tadi lumayan banyak ya. Jadi kadang kalau nutup di sininya jelinya, ya dia kadang nggak keluar. Jadi diapain? Ditarik. Diirigasi, ya benar. Jadi kalau misalnya nggak keluar, yang kalian irigasi ininya ya. Nah ini ambil WFI atau NS boleh ya, kalian irigasi ini.
misalnya nanti pasien udah terpasang kateter dia masih tetap retensi, dilihat dulu gitu. Bisa jadi ada sumbatan di ujungnya, entah dia mungkin isinya ya ada kotoran atau apa di dalam buli kan bisa ya, mungkin karena retensi yang lama atau ada DSK, riwayat DSK yang lama terus pasang kateter, nah depannya ini kotor terus ada sumbatan pakai jeli. Ya selama kateter ini di dalam diirigasi aja dulu, atau misalnya dia isinya nanah ya, kadang kan kental ya, ya udah kalian irigasi aja. Jadi kalau misalnya keluar ya udah nanti ganti skat yang lebih besar ya untuk irigasi. Kadang kalau cairan kental suka seperti itu ya karena jelinya. Kalau misalnya anuri ya sudah mau diirigasi dia nggak keluar apa-apa ya, dan dia pasti apa kosong kan. Bedanya itu kan anuri sama retensi. Kalau anuri dia nggak keluar kencingnya tapi kosong kan mulutnya. Kalau misalnya dia retensi dia apa keras ya kan mulutnya, ada mentol gitu, kerasa kayak ada balon ya. Jadi dia bentuknya keraba. Oke, terus habis itu difiksasi. Nah terus habis itu kan urinnya keluar nih, misalnya udah keluar, kalian nilai apa? Evaluasi warna. Pertama apa dulu? Warnanya, terus volumenya ya, warnanya, volumenya, terus apa namanya apa ya, kuantitasnya ya, dari kuantitasnya dia apa jernih atau dia ada pus atau apa gitu ya, pusnya apa, terus kemudian volumenya. Nah kalau ada pasien BPH kan harus dilakukan apa untuk memastikan pemeriksaannya? RT ya. Nah kalau misalnya pasiennya itu BPH dengan retensi, pasang kateter dulu, jangan RT dulu ya, karena pada saat retensi itu nyerinya minta ampun. Jadi nggak boleh di RT dulu, kosongkan dulu kandung kemihnya. Sudah kan udah kosong, kalian udah nilai semua, udah dicatat, terus baru dilakukan RT. Ya udah pakai handscone yang sama aja tadi kan udah nggak steril, tinggal ditambahin jeli baru dilakukan RT. Ya jadi kalau pada pasien-pasien BPH kateter dulu, habis kateter catat apa namanya produksi urinnya sama kualitas urinnya, habis itu baru dilakukan RT ya. Oke. Atau pasien apapun ya, kalau retensi urin misalnya tua atau apa, kadang kan kalau mau lihat neurogenic bladder juga bisa ya dari RT. Pemeriksaan apa? Lo mau lihat apa? Reflex bulbo cavernosus sama apa lagi? Mau lihat apa nih? Selain reflex bulbo cavernosus yang mirip-mirip refleks sphincternya. Jadi refleks sphincter itu kita lihat lah, kalau udah dol ya mungkin dia neurogenic ya. Tapi kalau misalnya dia apa namanya masih ada bulbo cavernosusnya ya kemungkinan bisa sebagai neurogenic pun juga bisa. Ya jadi dicek seperti itu. Oke. Nah, habis itu udah deh. Nah kalau CIC atau clinic intermittent catheterization itu adalah pada pasien-pasien yang memiliki neurogenic bladder, dan itu dikerjakan oleh pasien sendiri dan keluarganya. Kalau CIC itu beda dengan pasang kateter yang indwelling ya, atau yang pakai balon. Kalau CIC itu ada kateternya namanya Neraton, warnanya merah. Jadi dia cuma satu kayak gini, nggak ada apa namanya cabang dua ya, cabangnya cuma satu. Jadi nggak ada balonnya,